Halo sob, saat ini kita akan melakukan hal yang sangat menyenangkan karena video ini diperbolehkan tayang sebelum acara launchingnya. Jadi 2 hari dari sekarang, iQOO akan merilis smartphone Snapdragon 8 Elite pertama di Indonesia. Dan Sobat HP mendapatkan kesempatan untuk unboxing duluan sebelum tanggal launchingnya. Dan ini adalah iQOO 13. Jadi seperti biasa, kayaknya iQOO meneruskan tradisinya yang selalu ngasih chipset terbaik dari Snapdragon untuk jadi yang pertama di Indonesia. Selalu iQOO, mau iQOO 11, iQOO 12, sekarang di iQOO 13. Biasanya video unboxing seperti ini, kita biasa setnya itu khusus member. Cuman karena ya biar makin banyak yang member jadi sekarang lagi di public, kita public dulu. Tapi setelahnya ke depannya, biar dapet video-video eksklusif kayak gini, itu harus member di Sobat HP. Nggak apa-apa ya Sob ya. Maksudnya juga ada beberapa maksud sih, kayak biar nggak beda banget gitu tipe-tipe videonya. Kan awalnya video dengan B-roll yang cantik, video impression, review, itu masih tetap kalian bisa nikmatin. Tapi untuk video-video tambahan seperti ini, itu harus member. Jadi kalau member di Sobat HP, dapat video unboxing yang cepet, dan juga dapat siaran ulang dari ngeteh tiap minggunya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ini kalian bisa lihat langsung aja boxnya seperti ini. Ada tulisan iQOO dan ada logo BMW. Dia selalu berkolaborasi sama BMW, bukan dalam hal membuat ininya ya, membuat smartphone-nya tentunya, tapi lebih ke kolaborasi gitu karena memang ada logo BMW di sini. Dan khusus untuk varian yang Legend. Dan yang kita unboxing kali ini buat yang Legend juga ya. Dan di bagian belakangnya ada beberapa detail-detail tambahan, kayak ini adalah iQOO 13, dia RAM-nya 16 GB dengan memori atau storage internal di 512 GB. Jadi ini flagship ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat, warnanya Legend, frekuensi, tegangan listrik, dan itu doang sih yang kelihatan di sini. Paling di sini ada Q2, ini adalah chip khusus. Bener, chip khusus, ntar lihat dulu nyontek. Maaf, ini tuh nyontek-nyontek karena ada hal yang boleh saya katakan dan yang tidak boleh saya katakan. Jadi saya pastikan dulu ya. Untuk harga nanti di tanggal 28 itu baru satu, tapi yang Q2 ini boleh dibahas apa enggak, saya cek dulu bentar. Ya, dia tuh punya Q2 chip in-house bikinan iQOO sendiri yang akan ngasih performa gaming yang lebih baik. Terus juga ada TUV Rainland Certified, circular polarization, full care display, dan yang lain-lain. Ya udahlah, langsung aja kita buka isinya apa aja, oke? Mohon maaf, saya masih belum bisa ngasih lihat nilai benchmarknya sebelum tanggal 28. Jadi yang kita lihat di sini hanya kita bahas apa isi boxnya dan mungkin beberapa spesifikasi yang kalian harus tahu sebelum beli iQOO 13 ini ya. Nah, mari kita langsung buka saja. Tadam. Wih. Pertama langsung dapat HP-nya, ada cara opennya juga beda, tapi nanti saya akan kasih lihat gimana cara opennya. Kemudian, wih, langsung disambut sama ini nih. Pertama casingnya dulu ya, casing transparan biasa, tapi ada SIM card ejector dengan BMW Motorsports Premium Partner, dan dia tuh jadi sponsornya si iQOO ini. Dan ya itu aja, cuman gambar doang sih, ini kayak SIM card ejector doang tapi dikasih gambar kayak gini ya. Iya, keren banget tiketnya. Tiket nonton konser kayak gitu. Ini ada informasi penting dan kartu garansi. Terus ada panduan ringkas, cara pakai, cara dimana HP-nya dan lain-lain. Terus ada 120 watt charger. Jadi ngecasnya juga ngebut, nggak cuman performanya aja yang ngebut. Dan
kabel data dan kabel charger. Itu dia yang kalian dapetin di sini. Wih, gue natanya cakep juga nih. Memuji diri sendiri gitu. Biasanya kalau kemarin berantakan, ini nggak tahu kesambet apa tiba-tiba rapi. Itu aja yang kalian ya. Dan ini dia yang semua yang kalian dapat dari paket pembelian. Nah, sekarang kita beresin dulu biar nontonnya kalian pada enak. Taruh di sini, sini. Nah, sekarang kita akan buka si HP-nya, yang mana cara bukanya ini berbeda. Dia ada tulisan open nih sini nih. Di tengah gini, ngerusak packaging tapi nggak apa-apa. Kalian dengar suaranya? Satisfying sekali. Tapi ini menurunkan harga jual biasanya, harga jual bekasnya. Tapi tidak apa-apa. Demi kalian tidak apa-apa. Dan ini dia warna legendnya. Warna legendnya itu seperti biasa ya, warnanya putih dengan ada logo BMW di sini, warna biru, hitam dan merah. Dan ada tulisannya Fascinations meets Innovation. Nah, untuk kamera sendiri terdiri dari 3 kamera, yaitu kamera 50 megapiksel. Walaupun dia tuh karena Vivo ya, jadi sebenarnya maksudnya karena dia itu under Vivo si iQOO ini, jadi ada beberapa sentuhan-sentuhan yang Vivo punya dan masuk ke iQOO ini. Contohnya ada LED-nya yang bulat seperti ini. Terus nanti ada lagi. Tapi untuk setup kameranya ini kayak setupnya apa ya? Nggak ada logo Zeiss-nya sih, cuman kameranya cukup mumpuni kalau lihat dari spesifikasinya. Tunggu bentar, lihat dulu, nyontek lagi. Ya, untuk kameranya dia itu punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, terus juga ada 50 megapiksel telefoto dengan optical zoom 2 times. Apakah pakai OIS? Iya, telefotonya pakai OIS juga, jadi mungkin lebih oke daripada iQOO, daripada itu ya, Xiaomi 14T ya. Jadi dia ada telefotonya, ada OIS-nya, terus juga kamera ultra wide 50 megapiksel. Jadi setupnya 3 itu aja. Dan untuk spesifikasinya tentu saja dia tuh pakai Snapdragon 8 Elite. Kalau lihat dari bocorannya itu tuh sampel hasil AnTuTu benchmarknya itu pakai iQOO 13 dan hasilnya tuh bagus. Cuman saya belum bisa kasih tahu karena ya salah satu alasan kenapa bisa dipublish duluan adalah ada beberapa hal yang saya nggak bisa kasih tahu, kayak hasil benchmark, hasil tes benchmark, hasil kamera juga saya masih belum bisa share, dan juga harga ya, karena biar nanti acara launchingnya kagak kentang. Kalau saya kasih tahu semua dari sekarang, siapa yang nonton acara launching? Dan ya, ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya tuh Vivo banget, dengan Vantage juga, dia pakai Vantage OS. Kalau di China sana sudah pakai Origin ya, tapi nggak masalah sih. Mungkin masih menunggu waktu agar Originnya dibawa ke sini, ke global market, karena Origin tuh lebih cakep aja sih. Kalau ini kan lebih ke sederhana ya, sederhana mudah dipakai. Tapi kalau Origin tuh kayak lebih banyak tema, lebih warna-warni, terus juga animasinya juga bisa diganti-ganti gitu deh. Keren deh pokoknya deh. Nah, ini kalian bisa lihat tuh tampilannya seperti ini ya, cakep ya. Nah, Vantage OS seperti ini, responsif. Nah, untuk Snapdragon 8 Elite-nya sendiri ya dia pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Dan yang salah satu kelebihan lagi kenapa dia itu di under Vivo adalah penggunaan baterai. Vivo dari tahun lalu itu tuh selalu kasih lebih untuk kapasitas baterainya, dan yang ini juga dikasih lebih. Biasanya kan untuk smartphone seperti ini kan biasanya dikasih 5000 mAh, dan yang sekarang itu menjadi nyontek lagi, enggak apa gua agak keriting angkanya, 6150 mAh. Tapi bentuknya nggak kayak smartphone 6000 mAh. Memang sih kalau dibilang tipis sih ya nggak setipis apa
Ya mungkin sama aja, maksudnya kayak X100 Pro ya segitu ya. Tapi baterainya ini 6150 mAh. Dan lagi-lagi ada sentuhan dari Oppo lagi. Salah ngomong kan gua. Ada sentuhan dari Vivo di sini, yaitu di bagian flash. Mana cara nyalainnya? Nah, ini ringnya bulat ya, tuh lihat, bulat gitu, kayak ring light, tapi nggak ada warna-warni. Nah, warna-warninya ada di, bentar. Saya nggak tahu cara nyalainnya. Bentar. Gimana cara nyalainnya ya? Efek dinamis. Animasi hidup, tingkatkan efek animasi layar sentuh, efek cahaya sekitar. Hah? Gimana sih? Efek cahaya sekitar. Bahasa Indonesia sih. Bentar. Gimana? Ayo terapkan. Gimana? Aku nggak nyala. Oh, itu ini buat kalau di ring di depannya tuh. Salah. Ini kalau ada telepon kayak gitu. Tapi ada lagi nih. Apa ya namanya ya? Efek cahaya untuk notifikasi? Oh, notifikasi juga di depan. Bukan. Bentar. Jangan kemana-mana. 2 hours later. Beginilah kalau kita unboxing HP yang belum launching. Kagak tahu nyari fiturnya di mana ini. 6.5 hours later. Akhirnya ketemu sampai keringetan, guys. Jadi dia tuh ada light effect di bagian belakangnya. Tuh, warna-warni. Yang warna muter-muter gitu. Kalau misalnya ini tuh monster mode nih. Kalau monster mode nyala tuh kayak gitu tuh. Terus ada lagi balance mode. Animasi battery saver atau pas lagi baru masuk ke game. Itu tuh ngasih pencahayaan. Namanya rear camera light effect. Wow. Jadi ada light effect-nya. Game sound quality. Jadi akhirnya sebenarnya pas di iQOO 11 itu tuh kelihatan banget kayak smartphone gaming ya. Tapi di iQOO 12 kayak dual monster touch itu tuh dihilangin. Sehingga dia tuh kayak jadi smartphone dengan desain tidak terlalu gaming tapi punya spesifikasi yang tinggi aja gitu loh. Jadi kesannya tuh kayak smartphone flagship biasa. Dan akhirnya kalau di sini ada sentuhan-sentuhan LED yang tadi dengan warna-warni seperti yang sobat lihat tadi ya. Nah kan gue lupa lagi di mana naruhnya. Lupa lagi gue naruhnya di mana. Tadi di e-sport mode, game light effects nih, game light effects. Ya bener light effects. Nah ini dia. Di game light effect ini tuh, misalnya ke enter game tuh dia bunyi tuh, bunyinya warnanya biru. Tuh, kayak gitu. Terus kalau monster mode, bentar, saya harus lihat nih. Di sini ya. Tuh, kayak gitu kan? Kelihatan kan? Tuh. Nah, sekarang tuh jadi kelihatan lebih gaming lagi. Ditambah ada beberapa fitur ya, kayak bisa ngasih smoother frame rate. Terus juga ada chip dedicated sendiri lagi buat main game, yaitu si chip Q2 itu dikombinasikan sama Snapdragon 8 Elite. Harusnya smartphone ini menjadi smartphone yang sangat mumpuni untuk bisa dipakai buat main game. Baterainya gede, ngecasnya cepat 120 watt, dan spesifikasinya udah yang terbaik. Kameranya belum dites, tapi kalau dilihat dari spesifikasi kamera 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel telefoto, walaupun 2 times zoom dengan OIS yang kayaknya penggunaannya tuh lebih banyak buat portrait, bukan ngezoom jauh, dan ada 50 megapiksel ultra wide. Jadi masih dikasih setup kamera yang cukup mumpuni. Nah, hasilnya kayak gimana? Tunggu sampai setidaknya tanggal 28. Ya, 28 ya. Karena video unboxing ini akan munculnya di tanggal 26. Sekali lagi, untuk kalau suka sama video-video unboxing yang tanpa skrip seperti ini, walaupun terlihat seperti kacau balau, tapi
teman-teman jadi bisa ngelihat impresi pertama saya akan HP-nya. Ada beberapa hal yang membuat saya norak, seperti tadi fitur apa itu namanya aku nggak tahu. Karena kita sama sekali belum dikasih bahan-bahan atau brief atau spesifikasi teknis lengkap. Jadi ngelihatnya berdasarkan rumor-rumor saja. Dan itu aja yang bisa saya share kali ini. Kalau suka sama video unboxing kayak gini ya bisa join member kita, ada di sana. Harganya murah, 20.000 doang. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kalian bisa tetap menikmati video impresi kita nanti pas acara tanggal 28-nya. Terus juga mungkin reviewnya juga. Dan juga ada kalau mau nonton live-nya Sobat HP di Ngeteh, pastikan kalian pantengin aja di setiap hari Jumat di di jam 8 malam ya. Jadi kalian tanpa harus member pun bisa ikutan live, bisa ikutan ngobrol, ya bisa membuat kerusuhan juga dengan pertanyaan-pertanyaan ajaib teman-teman semua. Dan ya paling itu, kalau misalnya saya sama Irwan nggak kemana-mana, kita pasti akan selalu live. Beberapa kali sempat kosong, kayaknya minggu lalu ya. Minggu lalu kosong, minggu lalu dong. Ini kan udah 28, kan gue bilang juga. Kita syuting sama acara live itu beda. Sama tanggal tayangnya ini tuh ya. Pokoknya beberapa waktu lalu kita sempat nggak live, tapi itu pasti karena kalau nggak sayanya pergi, Irwannya pergi. Yang mana nanti akan kejadian. Ya, nanti akan kejadian. Ini di syuting tanggal 18 soalnya. Dan kalian tahu ini tanggal 26, kan cukup panjang ya. Jadi ya itu aja yang bisa saya kasih tahu untuk video unboxing kali ini. Kalau suka subscribe, kasih tanda like, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Mulia.